Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya adalah Anggrini Puspasari. Saya adalah mahasiswa semester 1. Oke, kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi dan Bisnis. Saya mengerjakan video ini untuk menyelesaikan UTS tengah semester dengan dosen pengampu saya, Bapak Joni Desmanto, Esos MM. Oke, nama saya Anggrini Puspasari dengan nomor NIM 18720500106. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Pancasakti Kampus D, Bekasi, Jawa Barat. Nah, teman-teman, saya akan membahas sedikit tentang pengantar ilmu ekonomi dan bisnis dan sedikit tentang ilmu manajemen. Mudah-mudahan teman-teman berkenan untuk menyaksikan slide-slide-nya. Silakan, selamat menikmati. Ilmu ekonomi. Ilmu yang mempelajari segala aktivitas manusia dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas agar tercapai kemakmuran. Ekonomi deskripsi menggambarkan keadaan aktual ekonomi secara deskriptif. Ekonomi terapan, teori kebijakan ekonomi, mempelajari tentang kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi. Metodologi ilmu ekonomi. Teori ekonomi, model ekonomi, deduktif dan induktif, ceteris paribus dan valency of composition, ekonomi positif dan normatif. Penjelasan metodologi ilmu ekonomi. 1. Teori ekonomi, yaitu teori yang membahas, menjelaskan, dan memprediksi gejala atau fenomena saling terkaitan antara variabel perilaku masyarakat. 2. Model ekonomi, pola keterkaitan antara variabel yang dapat dipresentasikan secara verbal, tabulasi, diagram atau grafis, dan matematis. 3. Deduktif dan induktif, yaitu metode untuk pengambilan kesimpulan untuk hal yang khusus dari fenomena yang berlaku secara umum. Induktifnya, yaitu mengambil kesimpulan untuk hal-hal yang umum dari fenomena yang berlaku khusus. Masih mengenai lanjutan penjelasan metodologi ilmu ekonomi. Yang keempat yaitu ceteris paribus, penyederhanaan model dengan mengasumsikan faktor lain yang secara konstan. Valency of composition, yaitu apa yang baik dalam skala kecil belum tentu baik dalam skala besar. Contohnya, perhitungan untuk mencetak uang kertas. 5. Ekonomi positif dan normatif. Ekonomi positif yaitu hal-hal yang mempelajari perilaku ekonomi secara apa adanya. Sedangkan untuk normatifnya, mempelajari bagaimana sebaiknya hubungan antara variabel. Arti bisnis. Bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen untuk mendapatkan laba. Kata bisnis dari bahasa Inggris business atau basti yang berarti sibuk dalam konteks individu, komunikasi, komunitas, ataupun masyarakat dalam artian sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Jenis bisnis. Jenis bisnis bisa bergerak dalam bidang 1, dalam bidang barang atau produk, yang kedua dalam bentuk jasa, yang ketiga bisa dalam bentuk gabungan antara jasa dan barang, biasanya berbentuk toko. Pelaku ekonomi. Perusahaan yaitu suatu unit kegiatan produksi yang mengolah sumber-sumber ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat, mendistribusikannya, serta melakukan upaya-upaya lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Contohnya seperti pabrik, PT, CV, usaha dagang. Kemudian ada industri. Industri adalah perkumpulan perusahaan yang memproduksi barang-barang yang sama untuk pasar yang sama. Sedangkan perusahaan adalah
mengolah material atau proses produksi yang sama dengan yang lainnya. Contohnya seperti industri otomotif atau industri pariwisata. Bisnis yaitu kegiatan yang membantu usaha-usaha pemenuhan kebutuhan masyarakat oleh perusahaan atau usaha yang melayani kebutuhan masyarakat, baik yang bermotif keuntungan ataupun yang tidak. Contohnya seperti marketing atau jasa konsultasi dan lain-lain. Perusahaan sebagai suatu sistem. Sistem adalah kesatuan atau unit yang terdiri dari subunit yang saling bekerja sama atau saling mempengaruhi secara langsung ataupun tidak langsung dalam mencapai tujuan tertentu. Sifat sistem perusahaan yaitu kompleks. Ada satu kesatuan, berjenis, usahanya apa, satu jenis atau berjenis, kemudian saling bergantungan antara usaha yang satu dengan usaha yang lain. Misalnya sebuah perusahaan dia membutuhkan bahan baku, kemudian juga bahan pendukung lainnya seperti wrapper, kemudian tenaga kerja dan lain-lain. Itu saling bergantungan dan dinamis, sifatnya bergerak sesuai dengan kondisi keadaan. Misalnya dulu kita diproduksinya adalah TV-TV dalam bentuk tabung, dan kemudian teknologi bertambah sehingga tidak memproduksi lagi untuk produksi TV tabung, tetapi menjadi TV yang sudah flat. Dalam faktor produksi ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi biaya produksi. Di antaranya yaitu upah tenaga kerja. Suatu negara jika upah tenaganya murah atau bisa terjangkau untuk menghasilkan barang, maka akan menjadi tempat untuk investasi dari perusahaan-perusahaan lain yang ingin mendirikan sebuah perusahaan. Kemudian adanya bahan produksi. Bahan produksi berhubungan dengan sumber daya alam yang terdapat di daerah tersebut, sehingga apabila bahan produksi yang mudah didapat, biaya produksinya juga akan menjadi murah. Kemudian juga ada tanah, pajak, alat produksi, dan tingkat suku bunga itu juga mempengaruhi faktor-faktor biaya produksi. Dan yang terakhir ada biaya atas jasa pihak ketiga, misalnya seperti biaya pemasaran atau biaya periklanan dan lain-lain. Pengaruh lingkungan bagi perusahaan. Pengaruh positifnya, jika negara aman, perusahaan dapat menjalankan usaha dengan tenang. Pengaruh negatifnya, seperti jika negara tidak aman, perusahaan tidak dapat menjalankan usaha dengan tenang. Contohnya apabila terjadi suatu daerah tersebut atau negara tersebut sering terjadi demo-demo atau terjadi kerusuhan, maka perusahaan atau investor tidak dapat menjalankan usaha dengan tenang. Ini akan sangat berpengaruh sekali. Kemudian letak perusahaan dipengaruhi oleh faktor A. Kedekatan bahan mentah dan ketersediaan bahan mentahnya, B. Ketersediaan tenaga air, C. Ketersediaan tenaga kerja, D. Ketersediaan modal, dan E. Kemudahan transportasi serta kedekatan pasar dan kesesuaian iklim. Perbedaan perusahaan dan lembaga sosial. Perusahaan itu bertujuan untuk mencari keuntungan atau profit. Contohnya PT, CV, Firma, UD, dan lain-lain. Kalau lembaga sosial dalam kegiatan usahanya tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Contohnya yayasan, panti asuhan, dan lain-lain. Pertanggungjawaban perusahaan ini disampaikan kepada investor sebagai penanam saham, kemudian sebagai tenaga kerja yaitu karyawannya, juga menjelaskan tentang pertanggungjawaban perusahaan, kemudian juga kepada konsumen, apakah usahanya masih berjalan atau tidak, kemudian perantara dan pemerintah, apakah dia stabil untuk menjalankan usaha berikutnya atau tidak sebagai sebuah prediksi kemajuan ekonomi di suatu negara tersebut. Ya, kita masuk dalam manajemen perusahaan. Manajemen perusahaan adalah definisi manajemen itu sendiri, berasal dari bahasa Prancis yang berarti manajemen, yang berarti seni, yaitu untuk mengatur atau mengolah sesuatu. Dalam bahasa Inggris menjadi kata manage, yang berarti mengendalikan atau mengelola. Fungsi manajemen: 1. Sebagai planning atau perencanaan, 2. Sebagai organizing atau pengorganisasian, 3. Sebagai actualing atau pengeksekusian, mengambil tindakan, 4. Controlling untuk pengendalian. Ya, fungsi manajemen 1 adalah perencanaan. Ada 4 tahap perencanaan, yaitu 1. Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan.
Kemudian kedua, merumuskan keadaan saat ini. Bagaimana kondisinya saat ini sesuai nggak dengan tujuan yang kita mau capai. Kemudian tiga, mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatannya. Kita harus mencari dulu mana nih kemudahan-kemudahannya untuk mencapai tujuan kita, kemudian hambatannya apa aja. Keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Nah, jadi yang sudah ada rencana ini kita bikin rangkaian-rangkaian pengembangannya untuk mencapai tujuan yang kita harapkan tadi. Masih tentang fungsi manajemen, yaitu yang kedua, organizing atau pengorganisasian adalah suatu proses menciptakan hubungan antara berbagai fungsi, personalia, dan faktor-faktor fisik agar semua pekerjaan yang dilakukan dapat bermanfaat serta terarah pada tujuannya. Ketiga, acquainting, yaitu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota organisasi melakukan kegiatan yang sesuai yang sudah tentukan searah tercapainya tujuan. Yang keempat, adanya controlling, yaitu aktivitas untuk menemukan, mengoreksi adanya penyimpangan-penyimpangan dari hasil yang telah dicapai dibandingkan dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Jadi biasanya nih ada orang berpendapat bahwa kalau manajemen itu tugasnya mencari-cari kesalahan orang lain gitu. Padahal tujuannya adalah menjalankan proses keempat ini sebagai controlling. Manajer. Nah, kalau manajer ini adalah orang atau seseorang yang bertugas untuk mengatur suatu proses manajemen. Nah, keterampilan apa sih yang harus dimiliki oleh seorang manajer? Yaitu keterampilannya technical skill, kemampuan tekniknya, human relation skill, jadi dia bagaimana cara dia berhubungan dengan orang lain. Makanya seorang manajer harus ramah sama orang lain. Dan kemudian ketiga, conceptual skill, jadi dia punya kemampuan nih untuk memandang visi ke depannya, konsepnya mau dijadikan apa, usahanya itu bagaimana, dan cara mencapai tujuannya bagaimana. Itu harus dimiliki oleh seorang manajer. Proses organisasi. Dalam suatu organisasi kita memerlukan adanya hubungan peranan. Jadi kita harus membagi nih, ini bagian apa, dan itu bagian-bagian itu saling berhubungan. Yang kedua, adanya komunikasi. Setelah terbentuknya bagian-bagian, lalu kita bagaimana menjalin komunikasi dengan bagian-bagian tersebut. Yang ketiga, pengendalian. Bagaimana cara mengendalikan tindakan-tindakan dilakukan oleh bagian-bagian tersebut supaya searah dengan yang kita maksud. Yang keempat, adanya koordinasi. Nah, disinilah kita berperan dalam mengkoordinasikan bagian-bagian yang kita sudah bentuk untuk berkomunikasi dengan baik. Makanya ada hubungan peranan, kemudian ada komunikasi, lalu ada pengendalian, dan kita mengkoordinasikan semua itu. Berikutnya yang kelima, adanya sosialisasi. Kita menjelaskan kepada anggota kita ataupun juga kepada anggota baru kita tentang bagaimana sih tujuan yang mau kita capai. Maksudnya apa untuk menghasilkan keuntungan apa atau menghasilkan sebuah tujuan apa. Itulah tujuan seorang manajer. Dan yang terakhir, adanya supervisi, adanya penilaian kembali. Apakah usaha-usaha yang sudah dilakukan, bagian-bagian sudah dibentuk, komunikasi yang sudah terjalin, pengendalian dan koordinasi, serta sosialisasinya sudah tercapai. Kalau belum, bagaimana ke depannya, dan kalau sudah, bagaimana cara meningkatkannya. Kata renungan. Manajemen adalah sebuah keahlian yang dimiliki oleh seseorang untuk menggerakkan orang lain agar mau menyelesaikan sesuatu. Lawrence A. Apley, ahli manajemen terbaik Amerika, lahir 1904, wafat 1997. Baik teman-teman, itulah tadi pembahasan saya tentang mata kuliah Pendidikan Ilmu Ekonomi dan Bisnis, sedikit tentang manajemen. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Joni Tesmanto, SOS MM, yang sudah mengajarkan kami untuk bisa lebih peduli dan kritis pada perkembangan keadaan negara kita, walaupun melalui diskusi Zoom di kelas. Semoga pandemi ini segera berlalu dan negara kita dapat bertahan dari peliknya masalah ekonomi. Amin.
Nah, buat teman-teman semua, demikianlah pembahasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan akhir kata saya ucapkan, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, sampai jumpa.